Oke guys, selamat datang di channel Ricky Manurung. Jadi sudah lama saya tidak membuat video tentang alur cerita filmnya, dan di sini saya akan menceritakan alur film lagi ya teman-teman, yaitu yang berjudul Pandemic tahun 2016, di mana film ini menceritakan virus ganas yang hampir memusnahkan populasi manusia, di mana akibat hal itu manusia menjadi kelaparan dan menjadi kanibalisme. Bagaimana ceritanya? Yuk ikuti terus dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya teman-teman, dan selamat menyaksikan. Zombie Apocalypse. Film diawali dengan seorang wanita bernama Dr. Chase yang sedang menelepon anaknya yang bernama Megan. Namun sayangnya setelah beberapa kali mencoba menghubungi anaknya tersebut, Megan tidak pernah mengangkat teleponnya. Kemudian Dr. Chase mendapat misi dari seorang pria bernama Dr. Greer. Dirinya ditugaskan sebagai komandan di dalam sebuah tim bernama 314, yang dimana tim tersebut mengevakuasi orang-orang yang tidak terinfeksi di kota. Namun sebelum itu, Dr. Greer memperkenalkan ruang karantina untuk para pasien telah terinfeksi virus di sana, bahwa ada 5 gejala setelah terinfeksi virus yang perlu diketahui. Jika seorang pasien masih mengidap level pertama setelah terinfeksi, maka dia dapat diobati dengan antitoksin. Namun jika mengalami level gejala ketiga dan sampai ke-5, tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Setelah siap, Dr. Chase bergegas masuk ke dalam mobil yang akan digunakan. Sebelum berangkat, salah satu anggotanya yang bernama Gunner datang menghampiri Dr. Greer dan menanyakan kabar dari tim 313, yang dimana di dalam tim tersebut terdapat istrinya yang bertugas di wilayah kota sebelum keberangkatan dari tim 314. Namun sayangnya, sudah beberapa hari ini belum ada kabar dari tim tersebut. Kemudian mereka masuk dan Dr. Chase dan 2 anggotanya lagi yang bernama Dennis dan 1 orang pria yang menyebalkan bernama William. Menuju ke kota, mereka harus melewati terowongan dan gerbang markas yang dipenuhi para zombie terlebih dahulu. Ketika gerbang tersebut dibuka, para zombie yang haus darah langsung mengurumuni mereka dengan sangat barbar. Ganas dan Dennis berusaha melawan para zombie tersebut, kecuali Dr. Chase yang hanya terdiam dan merasa ketakutan. Namun, untungnya setelah beberapa saat bertarung dengan para makhluk barbar tersebut, akhirnya mereka bisa keluar dari terowongan dengan selamat. Target pertama yang ditentukan adalah sebuah sekolah di tengah kota. Mereka harus melewati kota mati, di mana banyak sekali terdapat bangunan yang telah hancur dan tidak berpenghuni sama sekali. Semua itu diakibatkan dari pandemi virus mematikan entah dari mana asalnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Lantas, mereka pun menyiapkan alat tes mengetahui apakah wanita tersebut terinfeksi atau tidak. Ketika Dr. Chase akan mengetes kondisi fisiknya, dengan ia bahwa dirinya bergemetar tidak bisa menggunakan alat tersebut. Karena terlalu lama, akhirnya Gunner membantu Dr. Chase membantu memasang alatnya. Setelah dites, wanita itu dinyatakan negatif dari virus. Namun ternyata dijebak sekelompok orang kelaparan yang sedang memburu siapapun yang mereka temukan. Karena hal itu, Ganes terpaksa harus menghadapi orang-orang tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Untuk saja ia dapat kembali ke mobil meski harus berlari sekuat tenaga. Ketika sedang memakaikan perban ke tangan Gunner yang terluka, Gunner menanyakan soal pendidikan kedokteran yang dijalani oleh Dr. Chase. Karena gulungan perban yang ia pakaikan kepada Gunner terlihat acak dan tidak beraturan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya, dan tak lama kemudian mereka berhenti di suatu tempat karena melihat bis tim 313 yang sedang terparkir di jalan. Sontak Gunner langsung keluar dan masuk ke dalam bis untuk mengecek keadaan yang ada di sana. Ternyata semua orang yang ada di bis tersebut telah mati dan tidak tersisa oleh 1 orang pun. Di sana juga Gunner menemukan istrinya dalam keadaan tewas dan terluka parah. Tubuhnya seperti telah dimakan oleh seseorang. Setelah itu, Gunner kembali masuk ke bis untuk melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Dan singkat cerita saja, mereka pun sampai di sekolah. Mereka masuk ke sekolah dan mencari seseorang yang masih hidup untuk diselamatkan. Ketika sedang mengecek toilet, Dr. Chase menemukan mayat dengan handphone yang masih utuh di celananya. Lantas ia pun langsung memanfaatkan untuk menghubungi anaknya di rumah.
Setelah beberapa kali menelpon, akhirnya bisa terhubung dan berkomunikasi dengan Meghan, anaknya. Meghan mengatakan bahwa dirinya sangat ketakutan di rumah sendirian, sedangkan ayahnya pergi mencari bala bantuan dan sudah lama tidak kembali, dan setelah itu teleponnya terputus. Kemudian ia pun kembali mencari korban yang selamat di sana dan bertemulah mereka seorang wanita di salah satu ruangan. Wanita tersebut menggendong anaknya yang masih bayi dan menyuruh mereka membawa anaknya untuk diselamatkan. Namun setelah itu mereka harus mengecek kondisi bayinya tersebut. Bayinya diletakkan di bawah, mereka terkejut karena si bayi telah meninggal. Karena si wanita mengalami masalah kejiwaan, ia memaksa kepada para petugas untuk membawa bayinya. Sampai Wheeler akhirnya terpaksa bunuh wanita tersebut karena telah berontak. Setelah itu mereka keluar dari ruangan tersebut dan sialnya mereka telah disambut dengan banyak sekali zombie yang mengejarnya. Karena hal itu mereka harus bertarung dengan beberapa zombie di sana untuk bertahan menemukan jalan keluar. Sampai mereka menemukan jendela untuk jalan keluar. Gunner memberikan senjata kepada Dr. Chase karena dirinya akan berkorban untuk menyelamatkan mereka bertiga. Setelah meloncat dari atas jendela, Wheeler berlari meninggalkan Dr. Chase dan Dennis entah kemana. Pada malam hari, tim 314 hanya tersisa 2 orang saja, yaitu Dr. Chase dan Dennis. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah bangunan untuk beristirahat. Setelah mengobrol panjang, Dr. Chase memberitahukan sebuah rahasia bahwa sebenarnya ia bukanlah dokter, melainkan seorang wanita yang bernama Rebecca Thomas. Jadi ketika awal wabah virus mematikan terjadi, ia sedang menjalankan bisnis di New York. Namun ketika dirinya hendak pulang ke kotanya Los Angeles, di perbatasan para tim tidak memperbolehkannya karena masalah pandemi telah menyebar di kotanya. Lantas ia pun menyamar sebagai dokter dengan mencuri name tag milik Dr. Chase yang telah meninggal agar bisa masuk ke dalam tim penyelamatan. Hal itu ia lakukan untuk bisa menjemput suami dan anaknya yang masih terjebak di kota Los Angeles untuk dibawa ke kota New York, tepatnya di markas tim penyelamatan. Dan terjadilah pemalsuan identitas. Maka wajar saja jika Dr. Chase palsu atau Rebecca ini sangat ceroboh dalam menjalankan misinya. Dan sekarang dirinya sangat ingin menemui anaknya dan suaminya di rumah. Mengetahui hal tersebut, Dennis terkejut sekaligus kecewa dengan Rebecca. Namun karena si Dennis ini wanita yang baik hati, ia bersedia untuk membantu Rebecca menemui anak dan suaminya di rumah. Namun sebelum itu mereka mencari persediaan makanan dan senjata terlebih dahulu di setiap ruangan yang ada di sana. Ketika sedang mencari, mereka dikejutkan dengan seekor zombie level 5 yang ada di salah satu ruangan. Zombie tersebut menyerang Rebecca, namun untung saja Wheeler kembali dan menyelamatkan tepat waktu. Setelah itu mereka mendapat panggilan bernama Dr. Ward, yaitu seorang dokter yang ditugaskan pada tim 313 yang telah berangkat sebelum tim 314. Dr. Ward mengatakan bahwa mereka mendapatkan beberapa orang yang belum terinfeksi untuk dibawa ke markas. Namun ia membutuhkan seorang supir untuk mengendarai mobil ambulannya dan lokasinya tidak jauh dari posisi mereka sekarang. Ketika hendak berangkat menemui Dr. Ward, Dennis melihat tubuh Wheeler ternyata telah diserang seekor zombie, yang itu artinya tubuhnya telah terinfeksi. Karena hal itu, mereka membuat kesepakatan Wheeler agar membantu Rebecca menemui anaknya di rumah, dan setelah itu ia akan mengobati Wheeler agar virus itu tidak berkembang di dalam tubuhnya. Mengingat masih level 1, masih bisa diobati dengan toksin, dan Wheeler pun menyetujui hal itu. Karena ia terinfeksi, Wheeler melepaskan pakaian antivirusnya agar dia dapat bergerak bebas. Kemudian mereka pun berjalan melewati setiap blok untuk ke tempat Dr. Ward. Setelah menerobos pagar, foto anaknya Dennis jatuh dan itu membuatnya pergi ke tengah jalan, dan sialnya tak lama kemudian datang sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya.
Kemudian orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut turun dan menculik Dennis. Ternyata orang-orang tersebut adalah manusia kelaparan untuk membunuh Dennis dan memakan dagingnya. Rebecca dan Wheeler datang terlambat sehingga Dennis tidak dapat diselamatkan karena organ tubuhnya dimakan para manusia yang sangat kelaparan tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di tempat Dr. Watts bersama orang yang akan dievakuasi. Namun sialnya Dr. Watts tidak mempercayai Wheeler adalah salah satu anggota karena tidak menggunakan antivirus. Untuk itu, Dr. Watts meminta Wheeler melakukan untuk memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi. Lalu, Rebecca pun mengetes fisik Wheeler, namun alat tersebut tidak digunakan ke tangannya, melainkan ke tangan Rebecca sendiri untuk memanipulasi hasil tes. Hal itu dilakukan agar Dr. Watts dapat mempercayai mereka berdua. Kemudian, Dr. Watts meminta mereka berdua pergi ke tempat parkir dan menjalankan mobil ambulannya. Ketika hendak masuk ke dalam, Dr. Watts memukulnya dan mengatakan bahwa mereka berdua menipunya. Ternyata Dr. Watts mengenali Dr. Chase yang asli dan mengetahui Rebecca adalah Dr. Chase palsu. Lalu kemudian Dr. Watts menggunakan mobil ambulan dan meninggalkan mereka berdua. Untung saja di sana masih terdapat satu mobil yang dapat dijalankan sebelum zombie menyerang mereka. Kemudian mereka menentukan tujuan, yaitu ke rumah Rebecca untuk menemui anak dan suaminya. Di tengah perjalanan, Wheeler juga ternyata telah mengetahui Rebecca adalah Dr. Chase yang palsu. Dirinya melihat bagaimana gerak-gerik Rebecca ketika menjalankan misi dan memakaikan perban kepada gunner yang tidak beraturan. Ke cerita saja, mereka berdua sampai di rumah. Ia pun masuk ke rumah dan melihat anaknya Megan yang sangat lemah. Rebecca sangat bahagia dengan Megan. Sayang sekali suaminya tidak ada di rumah. Ketika Rebecca mengecek kondisi fisiknya, dirinya mengatakan dengan bahagia bahwa dirinya tidak terinfeksi oleh virus. Sebenarnya Rebecca tidak ingin membuat Megan merasa khawatir. Hasil tes menunjukkan bahwa Megan telah terinfeksi. Namun sebenarnya Rebecca tidak ingin membuat Megan merasa khawatir. Hasil tes menunjukkan bahwa Megan telah terinfeksi. Kemudian Rebecca pergi ke garasi dan menemui suaminya telah meninggal di dalam bagasi mobil dengan sebuah kamera di tangannya. Di dalam kamera tersebut terdapat rekaman suaminya yang berisikan sebelum detik-detik kematian. Tidak ada lebih penting selain ucapan selamat tinggal untuk Megan dan Rebecca. Ia sengaja mengurung dirinya di dalam bagasi mobil karena dirinya terinfeksi virus dan tidak ingin membahayakan Megan. Di sisi lain, ternyata para zombie telah mengetahui keberadaan Wheeler dan datang menyerang. Sementara Rebecca berpikir bahwa Megan dapat diselamatkan karena masih terinfeksi level 1. Maka dari itu ia melepaskan pakaian antivirus dan memakaikannya kepada Megan agar lebih aman ketika berhadapan dengan para zombie. Ketika hendak keluar, Wheeler kewalahan melawan para zombie, langsung membawa makhluk barbar ke dalam rumah. Dan jika sudah seperti itu, mereka terpaksa mencari jalan keluar dari sana. Sampai akhirnya mereka menemukan jalan keluar lewat sebuah jendela belakang rumah. Sayangnya Wheeler terkena banyak gigitan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat diselamatkan lagi. Berdua terpaksa meninggalkan Wheeler dan naik ke mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka ke markas. Tengah perjalanan, kondisi fisik Megan melemah dan sangat membutuhkan pertolongan.
Namun dengan kegigihannya sebagai seorang ibu, akhirnya mereka sampai ke perbatasan. Ia membawa Megan di kerumunan para manusia yang ingin masuk ke kota Newark untuk dapat menyelamatkan anaknya. Sementara para petugas membabi buta membunuh semua orang yang ada di sana, dan itu Rebecca harus tewas di tangan petugas karena dikira adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Dr. Lauren Chase, please. Sedangkan Megan berhasil diselamatkan oleh seorang petugas karena Dr. Green mengira itu adalah Dr. Chase yang berhasil menyelamatkan diri setelah misi yang dia jalani. Kemudian dirinya memberikan komando kepada petugas tersebut untuk membawa Megan atau orang yang dikira Dr. Chase tersebut ke ruangan karantina A untuk diberikan pengobatan. Dan setelah itu tamat.